Kamis 16 Oktober 2025 bertempat di Balai Pertemuan Kecamatan Sidamanik pada pukul 15.30 WIB. Horas Mahubat Tahaganupan. Sekali lagi, Horas Mahubat Tahaganupan. Bapak Pendrat Siagian dari DPD yang kami hormati, Ibu Sekcam, Ibu Lisbeth Siagian yang kami hormati, beserta Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya kita dapat berkumpul bersama pada pagi hari ini dalam keadaan baik dan sehat. Bapak Pendrat Siagian, di sini kami Aptesi mengundang Bapak untuk beraudiensi. Tujuannya adalah untuk kami menyampaikan aspirasi rakyat kepada Bapak, dan sekaligus kami juga memohon dukungan kepada Bapak terkait dengan penolakan penanaman sawit oleh PT PN 4 Regional 2. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelum kita melanjutkan, saya terlebih dahulu menyampaikan beberapa aksi atau kegiatan yang Aptesi sudah pernah lakukan. Yang pertama, Aptesi telah melakukan aksi long march di Kecamatan Sidamanik ini pada tanggal 7 September 2025. Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran publik sekaligus membentuk opini publik terkait dengan penolakan penanaman sawit oleh PT 4 Regional 2. Hasilnya, semakin banyak masyarakat yang bergabung dengan Aptesi untuk menyuarakan penolakan ini. Kemudian aksi yang kedua, Aptesi melakukan demo di kantor Bupati Simalungun pada tanggal 2 Oktober tahun 2025. Namun pada waktu itu Bapak Bupati Simalungun tidak berada di tempat. Tetapi keesokan harinya, tanggal 3 Oktober 2025, Pemkab Simalungun melalui akun Facebooknya menanggapi demo kita. Di dalam akun Facebook tersebut disampaikan bahwa Pemkab menolak secara tegas konversi teh menjadi kelapa sawit, tetapi mendukung optimalisasi. Aksi yang ketiga, Aptesi juga melakukan demo di kantor DPRD dan DLH Kabupaten Simalungun pada tanggal 6 Oktober 2025. Dan keesokan harinya Aptesi melakukan audiensi pada tanggal 7 Oktober 2025 di kantor DPRD Simalungun. Hasil daripada audiensi itu bahwa DPRD Simalungun mendukung penolakan penanaman sawit oleh PT 4 Regional 2. Dan pada hari ini kami dari Aptesi juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendrat beserta staf dan rombongannya telah hadir bersama kita pada hari ini. Selamat datang Pak di Kecamatan Sidamanik ini untuk yang kesekian kalinya. Kemudian agenda kita supaya nanti beberapa orang yang sudah ditentukan untuk menyampaikan materi atau aspirasi, kemudian mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Bapak Pendrat Siagian. Untuk yang pertama kami persilakan Bapak Suwendro Silamura. Oh ya, maaf. Sebelumnya kita persilakan dulu Ibu Camat untuk menyampaikan sepatah beberapa kata. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf Bapak terlebih dahulu atas keterlambatan saya karena di salah
salah satu naluri Pak untuk acara musyawarah desa khusus terkait dengan Kopdes Merah Putih. Baik, selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Horas Mabata Garupan. Horas. Yang saya hormati anggota DPD RI Bapak Pendeta Bernard Siagian, saya banggakan yang bersama tokoh masyarakat, Sekjam, Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian, aliansi konversi, penolakan konversi kebun TTP 4 Sidamanik, yang saya hormati Ibunda Bu Rosita. Terima kasih Bu sudah hadir di tempat ini. Puji dan syukur terutama tiada henti-hentinya kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Besar, yang mana waktu kesempatan sore yang berbahagia ini di tempat ini, di Balai Pertemuan Kecamatan Sidamanik, kita bisa bersama-sama bertatap muka langsung dengan Bapak yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPD Republik Indonesia Kecamatan Sidamanik ini, untuk bagaimana kita bisa dalam pembahasan suatu diskusi yang nanti menghasilkan diskusi yang baik ya Pak. Kami mohon arahan bimbingannya nanti. Saya sebagai pemerintah kecamatan di Sidamanik sangat juga mendukung untuk bagaimana diskusi kita nanti berjalan dengan baik terkait hal-hal yang telah disampaikan oleh masyarakat 4 kecamatan ini Pak, dari Sidamanik, Pematang Sidamanik, Dolok Pardamen maupun Kecamatan Pane perwakilan, untuk kita boleh diskusikan masalah tersebut. Itu saja barangkali yang boleh saya sampaikan untuk mengawali acara ini. Kiranya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Besar, memberikan kita untuk mendapatkan solusi terbaik dalam kaitannya dengan masalah yang akan kita bahas ini. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah yang tidak berkenan di hadapan Bapak dan Bapak Ibu sekalian. Selamat sore dan horas Mabata Garupan. Terima kasih kepada Ibu Camat Sidamanik. Kemudian waktu juga kami berikan kepada Amah Bernard Siagian. Oke, terima kasih. Oke, langsung saja kita lanjutkan kepada Bapak Sukendro Sidaputar untuk menyampaikan aspirasinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Di sini saya dengan keterbatasan data menyampaikan beberapa hal yang menyangkut tentang perubahan teh atau yang kita kenal sebagai konversi di Kecamatan Sidamanik atau di Perkebunan TTP 4 di Kecamatan Sidamanik dan sekitarnya. Yang saya hormati orang tua kami, Pak Berlian Saragi, sehat selalu Bapak. Kemudian saya hormati Pak Penrat, mungkin ini yang kedua kita ketemu Bapak, sehat juga. Terima kasih Bapak, syukur Bapak juga sudah duduk. Kemudian Ibu Camat, Ibu Sekcam, dan Ibu Rospita serta rekan-rekan aptesi yang saya cintai. Saya datang di sini dengan semangat untuk lingkungan yang bersih, aman, dan lestari, dengan tetap menjaga kultur atau kebanggaan teh sebagai lambang atau ikon kita di Sidamanik, bahkan di Simalungun. Permasalahan ini muncul sejak tahun 2011. Saya kira di sana ada Pak Berlian yang tetap mengawal kejadian ini, bahwa di lahan yang sama itu pernah dicoba dilakukan untuk melakukan sawit, namun kesulitan dan kebersamaan dan upaya berbagai pihak yang ada di sini itu bisa ditolak ataupun digagalkan. Kemudian di tahun 2022 kita bersama kembali
adanya penanaman 257 hektar sawit di daerah Deling 1 atau perkebunan Bau Betong yang bersebelahan dengan perkebunan Laut Tawar, perkebunan Babi Rungkul maksud saya. Dalam aksi-aksi kita sebetulnya itu hampir menemui titik temu dengan kita menggalang kekuatan dengan pihak-pihak gereja misalnya atau pihak-pihak lain. Yang paling saya ingat pada saat itu, Bupati juga menyatakan penolakannya dengan rilis mereka di media, yang kemudian disusul dengan surat atau teguran dari Dinas Lingkungan Hidup yang menyampaikan bahwa penanaman itu harus dihentikan dan tanaman yang sudah ditanam harus dicabut. Namun kenyataannya itu hanya retorika. Hingga saat ini kita lihat bersama itu menjadi tanaman sawit yang sudah mekar dan berbuah, saya kira. Apa yang kita khawatirkan di sana, kita sudah lihat bersama-sama ke lapangan bahwa terjadi bencana, terutama pada petani sekitarnya, di mana sawah, kebun ladang, atau bahkan rumah dan makam atau kuburan itu hampir longsor akibat banjir yang diakibatkan perubahan dari teh ke sawit. Namun nyatanya pihak-pihak yang berwenang tidak berpihak kepada masyarakat atau tidak menjaga lingkungan. Hingga kembali tahun 2022 itu kemudian kita diundang untuk sosialisasi 155 hektar lahan di Simantin 3 dan Bau Betong untuk ditanam ulang katanya menjadi sawit. Itu semacam bahasa yang dipelesetkan pada saat undangan itu tanggal 5 Juli di Tobasari. Saya kira Ibu Camat juga ada hadir di sana, dan kemudian dikoreksi oleh Pak General Manajernya Raja Sondi Purba bahwa sebenarnya itu optimalisasi aset mereka, kira-kira begitu. Namun mereka berdalih dengan kata-kata optimalisasi yang sebenarnya tanamannya berbeda dari teh menjadi sawit. Apa yang menjadi kekecewaan kita di sana? Ternyata kegiatan itu telah dimulai jauh sebelum sosialisasi itu dilakukan. Bahkan pada hari ini kita mendapatkan data bahwa izin itu sebenarnya telah dikeluarkan pada bulan Maret dan Mei yang disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Bupati sendiri. Apa yang ingin kami sampaikan di sini, terutama kepada Pak Pemprov yang kami sangat harapkan bisa bersama kita menyuarakan lingkungan ini tetap terjaga. Upaya-upaya yang telah kami lakukan seperti disampaikan Pak Sandi tadi, kita telah melakukan orasi ataupun demo tanggal 2 Oktober lalu yang disambut dengan pernyataan Bupati seperti yang disampaikan tadi. Beliau menyatakan dalam rilisnya menolak. Kemudian selanjutnya kita melakukan audiensi kepada pihak DPRD yang di sana dengan apa saya katakan, Pak Ketua Dewan menyatakan semua fraksi di DPRD Simalungun itu menolak penanaman sawit. Selanjutnya kami menyampaikan kembali melakukan audiensi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Di sana disebutkan bahwa mereka itu tidak bisa menghalangi penanaman sawit sepanjang semua administrasi itu dijalani oleh pihak DPR 4. Apa yang saya garis bawahi di Dinas Lingkungan Hidup itu, sepertinya pertemuan di Tobasari tanggal 5 Mei itu adalah sosialisasi. Kemudian ada pertemuan kedua yang sebenarnya mereka jadikan landasan untuk mengeluarkan rekomendasi yang mereka sebut dengan istilah uji publik, uji publik yang dihadiri Bu Camat atau camat sekitarnya didampingi dengan para penghulu-penghulu. Nah, di sana disebutkan dalam pemaparan mereka itu, saya tidak ingat persis apakah itu lokasi pertemuan itu di Dinas Lingkungan Hidup atau di tempat lain, bahwa potensi-potensi yang berakibat negatif ataupun positif telah mereka sampaikan dengan gamblang, namun tidak mendapat penolakan lah saya sebutkan dari Ibu Camat ataupun penghulu-penghulu di sekitarnya.
sehingga sebelum pertemuan 12 Agustus di tempat ini, di balai pertemuan ini, mereka telah mengeluarkan rekomendasi. Itulah sebenarnya menjadi pertanyaan bagi kami. Sebetulnya uji publik itu apa sih isinya gitu? Atau tahapan keluarnya rekomendasi itu sebetulnya apa-apa saja gitu. Namun yang jelas, pada 2 pertemuan yang saya ikuti, di 5 Juli di Tubasari dan di 12 Agustus di tempat ini, di balai pertemuan ini, mayoritas yang hadir itu, kebetulan saya merekam semua setiap pertemuan itu, menyatakan ketidaksetujuannya. Sehingga saya pun heran kenapa bisa Pak Dinas Lingkungan Hidup itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, mengeluarkan rekomendasi yang seakan-akan di 2 pertemuan yang dari masyarakat itu, masyarakatnya tidak ada melakukan penolakan atau tidak bersuara. Padahal di tempat ini sendiri anggota Komisi 1 DPRD Simalungun itu dengan keras menyatakan itu dipending dulu sampai dengan izinnya memang betul-betul kita dapatkan gitu. Namun nyatanya kegiatan itu tetap berlangsung. Nah, apa yang kami harapkan di sini, saya pribadi maupun kami di sini Aptesi sangat mengharapkan bantuan atau bimbingan ataupun arahan yang sangat kami harapkan kepada Pak Pemprov yang kebetulan juga memberikan perhatian di tahun 2022 supaya kejadian ini memang betul-betul dievaluasi. Apabila memang betul itu dikeluarkan izin atau rekomendasi, saya kira tidak ada salahnya juga kita minta ditinjau ulang. Karena melihat dampak yang diakibatkan itu tidak berbanding dengan keuntungan yang mereka dapatkan. Seperti yang kita ketahui, banjir di mana-mana, bahkan korban jiwa pun telah pernah terjadi di Manik Maraja itu. Saya kira sementara itu Pak, Ibu-ibu atau terutama Ibu Camat, kami sangat harapkan juga nanti penjelasannya sebetulnya uji publik itu apa sebenarnya yang dibicarakan di sana. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Sandi Sibulun. Terima kasih. Horas. Baik, terima kasih kepada Pak Sukendro yang telah menyampaikan aspirasinya. Kita tangkap tadi Pak Sukendro bertanya, sebenarnya apa mekanisme hukum daripada proses perizinan sehingga PTPN 4 sudah menanam sawit? Itu mungkin pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah itu tentang uji publik itu, bagaimana penjelasannya itu, uji publik yang telah dilakukan itu? Jadi mungkin ada 2 pertanyaan, mungkin kepada Bapak Kendra Sejian bisa memberikan sedikit pemaparan terkait mekanisme daripada proses perizinan penanaman sawit ini. Terima kasih, waktu kami sediakan. Bisa nggak hasil pertemuan tadi mencapai tadi ada pertanyaan ya? Saya bisa pertemuan pertemuan Nagasari tadi ya? Coba sari. Ya. Saya akan menjelaskan sedikit Ibu Camat dan Ibu Camat yang akan hadir ya. Ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak waktu kesempatan yang diberikan. Hasil pertemuan daripada undangan PTPN 4. Saya kurang tahu persis tanggalnya berapa waktu itu. Kita hadir di tempat itu, apa yang disampaikan Pak Sudabutar, karena Pak Sudabutar juga kemarin hadir ya Pak di situ, bahwa memang pihak PTPN mengatakan bahwa kita optimalisasi lahan, itu yang pertama. Dan beliau mengatakan melalui kepala Regional 4 ya Bapak Purba kemarin, untuk bahwa optimalisasi lahan ini adalah bagaimana BUMN bisa mengaktifkan lahan-lahan
yang mangkrak seperti itu Pak, karena memang regulasi dari BUMN menyebutkan demikian, maka mereka mengambil optimalisasi daripada lahan tersebut. Terkait dengan kemarin informasi dari Dinas Lingkungan Hidup untuk kajian-kajian yang sudah diberikan lingkungan hidup, tentu dokumen dan persyaratannya ada pada lingkungan hidup dan pada PTPN. Kami sebagai pemerintah kecamatan kami tidak berkewenangan untuk hal tersebut Pak. Namun secara koordinasi nanti bisa, karena sebagai camat saya harus menjembatani bagaimana ke PTPN dan juga ke Pemkab Simalungun supaya diskusi kita atau permohonan-permohonan kita nanti bisa kami sampaikan, baik itu ke pihak PTPN maupun pihak Pemkab itu sendiri. Itu mungkin garis besarnya yang bisa kami jelaskan Pak. Dan waktu itu memang kami hadir 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Pane, Camat Pane, dan saya Camat Sidamani hadir tempat itu. Demikian Pak, mungkin sekarang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Ibu Camat. Berarti terkait pertanyaan dari kami tadi soal uji publik, berarti kegiatan yang pernah dilakukan itu bagian daripada uji publik ya Bu? Izin begini, kalau tadi yang disampaikan Pak Sidaputar ini kan tadi menurut Dinas Lingkungan Hidup rapat sebagai uji publik itu, kalau tidak salah rapatnya itu di Dinas Lingkungan Hidup Pak, bukan di PTPN. Jadi kalau kemarin itu yang di PTPN memang undangan untuk sosialisasi, optimalisasi. Namun kalau dikatakan uji publik kelayakan mungkin terkait dengan kajian-kajian dampak lingkungan itu, kalau saya mungkin memahaminya. Tapi karena yang saya sampaikan tadi bahwa tugas tupoksi camat di sini, saya tidak terlalu teknis untuk mencampuri atau apalah itu namanya ke dalam kajian teknis itu kan. Kalau tidak ada kewenangan saya takut mencampuri nanti salah. Jadi garis besarnya memang saya sebagai Camat Sidamani seperti sama apa yang disampaikan pimpinan, bahwa memang kita semua menolak adanya konversi itu. Kemudian untuk tidak lanjut selanjutnya, mari kita bersama-sama untuk apa yang menjadi keluhan permohonan Bapak dan Ibu. Saya juga selain Camat Sidamani, saya juga berdomisili di sini Pak. Saya berdomisili di Kelurahan Kelurahan Serimatuan Endang. Jadi mari Bapak Ibu bersama-sama untuk boleh kita artinya berdiskusi ini mendapatkan hasil yang terbaik nantinya. Itulah harapan saya. Jadi terkait uji publik tadi itu Abang Sandy, tentu Dinas Lingkungan Hidup yang berkewenangan untuk menjelaskan itu semua, karena itu terkait dengan teknis kaitannya dengan kajian-kajian dari dampak lingkungan tersebut. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Camat, dan saya minta supaya teman Suhu Hedrol Damani menanggapi. Ya, perkenalkan, nama saya Suhendro Damani. Saya hadir di tengah-tengah aktisi dari warga Tidiabolo. Ya, jadi yang terhormat kepada Pak Pendra sebagai DPD RI, tokoh dari Sidamani Pak Saragi, Pak Pendeta, kemudian Ibu Camat dan Sekcam. Kami di sini Bu, kami dari MTC ini secara pribadi saya bawakan. Saya pikir pulang kampung itu adalah hal yang paling indah. Itu yang pertama. Saya pulang kampung itu tahun 2020 karena COVID. Harapan saya di kampung saya bisa berkarya. Ternyata saya nyampe di kampung, bukan karya yang saya dapatkan, tapi penindasan.
penindasan secara tidak langsung dan dampak yang langsung. Gitu, Bu. Jadi yang pertama saya sampaikan di sini. Tadi sudah ada uji kelayakan yang diadakan di Dinas DLH dan yang bisa menanggapi ini kata Bu Camat tadi orang DLH. Tapi Ibu yang kami harapkan sebagai warga, tupoksi dari camat itu apa untuk melindungi warganya, itu yang pertama. Yang kedua, masalah yang sudah ada seperti yang diceritakan Bapak Sukendro Sidaputar tadi, ada banjir, habis itu longsor. Seperti sekarang kami di Nagori 30 dan Nagori Bahal Gajah, bukan irigasi air, persawahan yang tidak ada, atau irigasinya yang rusak, bukan. Tetapi debit air yang sudah tidak ada sehingga kami di dalam waktu 5 bulan ini tidak bisa bercocok tanam sawah. Jadi harapan kita duduk di sini solusi yang terbaik, bukan mau memperdebatkan atau mempertentangkan, tapi jika itu diperlukan dari kami sendiri siap. Harapan kami di sini adanya Bapak Pemda Syagian bisa menjadi tonggak untuk pegangan kami, Pak. Ya. Jadi kami yang duduk di sini yang dari FTC, kami rata-rata ada adik-adik dari mahasiswa, dan kami juga pernah sempat jadi mahasiswa dan pernah jadi aktivis di Lampung dan Palembang. Jadi saya hadir di sini yang saya pikir itu tolong kepada Ibu Camat, Pak DPD, karena Pak DPD duduk di MPR RI, salah satunya dukungan masyarakat, dan Ibu Camat juga yang sudah duduk menjadi camat adalah tanggung jawab untuk mengayomi warga. Kami harapkan itu tolong diperhatikan kami warganya, gitu loh. Dan besok saya juga pernah bilang begini, logika taruh ya. Logika tanpa logistik akan berakhir anarkis. Yang kami harapkan, kami jangan dibawakan ke narasi-narasi yang membodohkan kami. Seperti saat ini, dalam hati kecil Ibu mungkin ada kata penolakan, tapi di lapangan yang kami dapatkan itu, dan ini real dari BUMN, bahwa pemerintah sudah menandatangani. Artinya mereka menyetujui akan hal itu. Seperti Pak Bupati, mungkin atasan dari Ibu, dengan tegas menyatakan di media sosialnya atau di media Pemkab Simalungun menolak akan adanya konversi teh menjadi kelapa sawit. Dan realita yang kami dapatkan itu kami dibohongi. Begitu itu. Jadi harapannya kita bukan untuk bermanis-manis berbicara, lebih baik itu pahit tetapi hasilnya manis. Sekian, terima kasih dari saya. Tolong ditanggapi. Ya, untuk sementara itu Apa dulu lah ya Bapak kita ya. ya. Maaf, Ibu Camat, karena tentu saya bukan penduduk di sini, tapi saya dilahirkan di kecamatan ini di Nagori dan dibesarkan di Sariwatan Nagori. Saya tahu apa yang terjadi di sini selama ini juga. Memang betul yang dikatakan bahwa kayaknya ada main silat lidah di sini akhir-akhir ini. Waktu tahun yang lalu ya kita yang di Babutong, betul 2022 di Babutong. Ya, saya ikut di sana, kita masih cabut pohon. Ya. Dan kita juga mencabut pohon untuk diberikan barang bukti bahwa PTPN 4 sudah melakukan kesalahan dalam arti
di kebun di HGUT ditanami sawit. Itu salah satu. Dan itu kita tolak soal itu. Nggak tahu HGU dibentuk sekarang apa sudah ada HGU apa sekarang dibentuk, nggak tahu saya. Saya rasa masih HGUT, tapi sudah ditanami kelapa sawit. Dan saya sudah melihat dampaknya. Kalau Pak Damani tadi bilang bukan masalah longsor dan banjir lagi, tapi sekarang masalah sudah tambah lagi. Sawah sudah rusak, sudah itu debit air pun menjadi turun, sehingga tidak bisa bertanam lagi. Dan ini benar-benar secara lingkungan hidup sudah tidak mensejahterakan masyarakat sekitar ini lagi. Padahal Undang-Undang Dasar 45 mengatakan tanah dan air di negara ini dikelola untuk kemakmuran masyarakat rakyat. Dan nyatanya masyarakat sengsara karena pengelolaan oleh negara atas tanah dan air. Dan ini barangkali oleh masyarakat mau dibicarakan, diterangkan melalui ibu camat lah kalau bisa, karena di sini tidak hadir bupati. Kalau saya dengar tadi bupati katanya sudah menolak konversi teh ke sawit, tapi itu di kata-kata, tapi di surat sudah ada persetujuan dan sudah keluar izin dari lingkungan hidup ya, dinas lingkungan hidup sudah mengeluarkan izin. Nah, itu menjadi menjadi seperti lelucon. Bagaimana ini pemerintah Simalungun ini dan yang melibatkan ibu camat di sini, rakyat di sini dipermainkan. Saya selaku anak kampung ini merasa sakit hati karena saudara-saudara saya yang di sini ini dipermainkan oleh pemerintah sendiri. Yang mana sebetulnya? Coba Ibu Camat jelaskan dulu. Apa sebetulnya yang terjadi? Apakah benar bahwa izin itu sudah keluar secara resmi bertentangan dengan apa yang diucapkan oleh Bupati dan juga DPRD? Itu perlu barangkali dijelaskan. Dan barangkali melalui ini juga Ibu Camat menyampaikan pertanyaan ini juga kepada pemerintah Kabupaten Simalungun. Demikian dari saya selaku anak Sarima Tondang. Terima kasih. Terima kasih Abang. Oleh saya. Ya, Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore untuk kita semua. Yang pertama, terima kasih untuk Ibu Camat sudah memfasilitasi kita boleh bertemu di sini. Saya pikir Ibu Camat ini salah satu yang berbeda dengan banyak camat lain yang berani mempertemukan saya dengan masyarakat. Yang pertama karena sejak saya mengikuti kasus ini dan terlibat terhadap isu ini, saya mungkin sejak tahun 2021 terakhir di awal ya. Awalnya aktif intens, pas kita ketemu di beberapa tempat ya Pak, terakhir itu ikan Persidur di KPS ya, kita bertemu. Setelah itu saya masih sering bertemu. Pertemuan saya terakhir dengan komunitas masyarakat yang terdampak akibat konversi ini. Yang terakhir itu saya bertemu di beberapa warung malah, beberapa warung karena tidak ada yang berani memfasilitasi kita. Akhirnya kita pertemuan di beberapa warung atau kafe. Ibu Camat ini salah satu yang berani sebenarnya memfasilitasi kita, walau saya tahu pasti setelah jadi Ibu Camat bisa dipanggil oleh bupati siapakah berani kali, apalagi kalau betul nanti laporan teman-teman ini ternyata main 2 kaki atau 3 kaki atau 4 kaki ini MK gitu ya. Yang pertama, jadi terima kasih Bu Camat sudah memfasilitasi kami. Bukan kami mau menjebak Bu Camat ini ada di sini sudah kasih fasilitasi kemudian malah. Tapi ini semangat dari warga ini semangat warga yang ingin menjaga daerah kita ini
terutama Kecamatan Sidamani, Kecamatan Bandung, gitu ya. Kalau Pak ini kecamatan yang terdampak lah, malah dampak kecamatan tadi. Ini semangat masyarakat yang ingin menjaga sehingga tidak terjadi bencana-bencana dan kerusakan lingkungan sebenarnya di sini. Hanya saja karena Ibu Camat yang paling tinggi di antara kami di sini terpaksakan sampaikan Ibu Camat, begitu saja Ibu Camat. Yang pertama, dan tentu terima kasih untuk guru saya Bapak Pendeta, tokoh masyarakat Simalungun, terutama yang lain di sini ya, yang memang sengaja saya bawa supaya memperlihatkan ke kawan-kawan bahwasanya tokoh masyarakat pun ikut yang berjuang terhadap gerakan penolakan ini, dan yang terutama juga mungkin pada teman-teman ya, teman dengan Desi ya, yang saya mengikuti dan bahkan sebenarnya saya terlibat dalam setiap gerakan-gerakan dan aksi teman-teman yang ada di baik di kecamatan ini, baik di depan DPRD, di Bupati maupun sampai yang ke provinsi, karena selalu ada di situ tim saya. Kenapa selalu ada sepatu saya ikut dalam gerakan-gerakan penolakan ini? Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, posisi saya tidak akan pernah berubah Bang Sugendo sejak kita bertemu bersepakat. Malah yang saya lihat yang berubah itu ada beberapa penghulu malah ya kan. Dulu seingat saya ada beberapa catatan saya, ada beberapa penghulu yang ikut terlibat dalam perjuangan dan gerakan ini malah sudah berubah sekarang gitu ya. Jadi saya sama seperti kita pertama menggagas gerakan perlawanan konversi ini, dan sampai sekarang juga ada di barisan gerakan melawan konversi teh menjadi sawit. Nah, yang berikutnya ingin saya sampaikan, saya melihat catatan. Sebenarnya saya sudah 2 kali minta ketemu dengan Pak Bupati. Ini biar nanti kalau teman-teman mau sebarkan saja gitu ya, kalau mau sampaikan ke publik. Saya 2 kali sudah meminta bertemu dengan Pak Bupati, ya, dan itu resmi. Saya meminta untuk bertemu karena saya mengirimkan surat berkop Garuda, gitu, berkop Garuda loh surat ini. Gitu ya. Sebenarnya saya bisa melakukan pemaksaan sedikit-sedikit dan komplain-komplain sedikit, tapi biarin aja gitu ya. Ini mau memperlihatkan positioning ini kelak ke depan. Tapi sampai yang kedua kali ini saya belum dapat bertemu dengan beliau. Tentu ada alasan yang disampaikan ke saya. Ya, tentu ada alasan yang disampaikan ke saya, dan saya pikir kehadiran saya bertemu dengan dia itu penting, bukan tidak penting, bukan mau ngopi-ngopi gitu ya, membicarakan apa yang disampaikan masyarakat Simalungun tentu kepada saya terkait saya sebagai perwakilan daerah Simalungun ini juga di Senayan sana. Tapi dengan berbagai alasan kami belum dapat bertemu, sudah 2 kali. Harusnya hari ini dari pagi sampai bertemu. Tapi dengan berbagai alasan, tentu alasan itu bisa saja gitu ya, pertemuan inilah, rapat inilah gitu. Artinya itu lebih penting mungkin dibanding percakapan yang akan saya bawa dan sampaikan dengan beliau gitu. Jadi artinya itu catatan bagi saya terhadap Pemkab Simalungun. Saya pikir itu harus menjadi catatan kita bersama. Masyarakat juga harus melihat catatan-catatan itu gitu. Karena sudah 2 kali. Nah, kalau saya bertemu dengan perwakilan-perwakilannya, saya pikir nggak pas. Saya butuh ada kebijakan yang bisa dihasilkan dari pertemuan itu. Kalau saya bertemu kemudian nanti disampaikan, saya akan sampaikan ke Pak Bupati, ada gunanya saya ketemu. Kalau masih disampaikannya, kan begitu ya. Maka saya harus bertemu langsung supaya punya kebijakan-kebijakan. Mungkin ya saya menduga saja, mungkin karena saya selalu hadir melalui simbol-simbol yang saya perlihatkan dalam gerakan-gerakan kawan-kawan, ya, baik melalui tim yang hadir, ya, tim saya, tim berupa pengabdian Pendeta Peter Sedian, melalui spanduk-spanduk dan baliho yang hadir dalam gerakan-gerakan aksi penolakan konversi ini. Mungkin itu salah satu pertimbangan beliau untuk tidak menemui saya. Saya tidak tahu juga gitu ya. Saya akan menunggu saja. Jadi silakan saja Pak Bupati, kalau sampai pesan ini ditanggapi saja. Kenapa sampai 2 kali saya mau bawa ini persoalan belum bisa bertemu. Nah, yang ketiga, yang berikutnya, ini kelima ini, saya ketiga terus. Yang berikutnya, saya mendapat catatan, tapi nanti akan saya pastikan. Nanti saya akan pastikan
ini diambil dari web Danantara ya. Ya Pak Julius. Ini diambil dari web resmi Danantara soal perizinan. Bahwasanya sebuah perizinan yang dibutuhkan untuk mengkonversi kebun teh menjadi sawit, yang dalam bahasa perizinannya di sini melakukan diversifikasi tanaman. Diversifikasi itu sama saja istilahnya dengan memberikan istilahnya bentuk-bentuk lain, tidak seragam, keberagaman betul sekali Pak. Artinya dengan atas nama ya, mereka mungkin bahasanya agak dihaluskan menjadi diversifikasi, yang bagi kita konversi. Izin itu sudah keluar semua. Izin itu ditandatangani semua oleh Pemkab Simalungun atas nama oleh Kadis Lingkungan Hidup Simalungun atas nama Bupati, oleh Kadis Lingkungan Hidup Simalungun atas nama Bupati Kabupaten Simalungun juga. Itu berapa persetujuan ini? 4 ini seharusnya. Izin-izin itu persetujuan ada di Pemkab 4 yang disebut dengan izin. Ya. Jadi jangan banyak sekali Pak lempar batu sebiji tangan gitu ya. Jadi dalam konteks HGU proses konversi ini kan dibutuhkan proses AMDAL atau UKL, UPL, SPPL, AMDAL, UKL, SPPL, UPL dan SPPL. Dan keempat izin itu ditandatangani. Artinya keluar sudah izin, rekomendasi nanti dibagi-bagi aja. Ditandatangani oleh Bupati Simalungun, Kadis Lingkungan Hidup atas nama Bupati tanggal 7 Mei pertama 2025. Yang kedua ditandatangani lagi tanggal 7 Mei 2025 oleh Kadis Lingkungan Hidup atas nama Bupati. Yang ketiga ditandatangani 20 Maret oleh Kepala DPMPTSB atas nama Bupati. Dan yang terakhir ditandatangani 20 Maret oleh oleh Kadis, oleh Kepala DPMPTSB atas nama, sini ada AN, atas nama Bupati Simalungun. Jadi omong kosong, kalau dibilang ikut nolak-nolak kan gitulah ya. Karena ini, kecuali ini salah dari bab ini. Jadi sudah direkomendasi dan ditandatangani semua surat persetujuan dan surat perizinan. Gitu. Oleh Kadis, 2 Kadis yang berhubungan dengan itu, dan semuanya mengatasnamakan Bupati Kabupaten Simalungun. Jadi sudah jelas ini positioning siapa yang harus kita lawan, artinya tambah lawan kita ya kan. Selain guna, ada ternyata kepala daerah jadi lawan kita. Lawan dalam artian menolak konversi sawit. Itu yang berikutnya tadi. Silakan Pak. Mungkin ada penyembunyian kebijakan. Yang diberikan izin itu adalah keberagaman tanaman di PTP 64. Bukan konversi. Kalau konversi dia tersembunyi. Tapi keberagaman, ya boleh saja nanti tehnya 5% sawit, 95%. Atau dibikin lagi ada padi barangkali 5% supaya istilah seragam itu ada. Jadi bukan konversi yang dilakukan, tapi buat tanaman di kebun ini menjadi beragam. Mungkin di situ yang permainannya barangkali. Kita nggak bila memperbanyak orang tua, dengan kita panggil mereka kan gampang, ya kan? Nah, itu yang berikutnya maksud saya. Jadi kawan-kawan, secara resmi saya memang sudah berkali-kali saya ke sini. Secara kultural kita sudah berkali-kali bergerak bersama. Baik saya hadir fisik maupun tidak hadir fisik, tapi hadir melalui tim dan spanduk-spanduk saya yang dipegang oleh teman-teman yang ada di sini. Tapi saya pikir secara resmi
teman-teman belum pernah menjualan saya sebagai anggota DPD. Ya, jadi dan sebenarnya pertemuan terakhir saya bulan berapa itu? Pertemuan terakhir kita di warung itu. Tanggal 13 bulan 4 Amang. Tanggal 13 bulan April yang lalu sebenarnya saya sudah meminta ayo Surati dan kumpulkan semua dokumen terkait dengan apa yang kita hadapi saat ini supaya kita panggil saja. Tadi saya telepon Kak Hanta sebenarnya kepala kantor pertanahan Simalungun. Katanya dia sedang ada tamu. Saya bilang kalau pulang tamu segera datang kemari. Kurang tahu saya apa mungkin belum pulang tamunya kan gitu. Karena tadi saya telepon karena tamumu. Kalau begitu setelah itu datanglah kemari. Kalau sudah selesai kan ditunggu. Belum ada kabar. Mau memastikan apakah semua persyaratan pengurusan HGIPU, pembangunan HGIPU atau proses mendiversifikasi kebun di atas lahan HGIPU atau melakukan konversi itu sudah memenuhi syarat atau belum? Yang tahu, kan gitu ya. Pak Kendro nggak tahu karena bukan itu bagian kita, itulah ya. Camat juga nggak tahu karena nggak itu bagiannya. Saya bisa berdoa, bisa pendeta. Itu pula bagian saya makanya suruh datang dia, biar resmi dia jawab. Kalau ada yang tidak benar dia jawab, yang bertanggung jawab jawabannya. Karena ini permintaan kita bersama-sama. Gitu. Jadi kawan-kawan semua, yang prinsipnya saya sejak awal bertahun-tahun lalu sudah berdiri bersama dengan kawan-kawan semua masyarakat Sidabani dan 3 kecamatan lain untuk menolak konversi ini karena saya tahu betul dampak-dampaknya secara lingkungan. Dampak-dampaknya secara lingkungan yang beberapa tahun terakhir itu sudah kita alami. Saya tadi minta kita berkunjung ke sebuah tempat namanya Babutong, Balai Gajah, Balai Gajah. Balai Gajah, karena mereka juga mengalami dampak. Nah, itu salah satu contoh. Ada banyak dampak lain. Saya berharap kawan-kawan, terutama apresi ini yang paling saya pikir leading dalam gerakan perlawanan konversi ini. Tolong dikumpulkan semua dokumen dampak ini, ya, dan dibuat surat penolakan dan pengaduan bagi saya secara resmi. Karena saya berharap kalau itu ada, saya ingin mengundang pihak-pihak terkait untuk kita bisa RDP, rapat dengan pendapat kenapa dan haruskah kebun teh ini dikonversi. Karena terus terang saja lahan tidur saja banyak, tapi banyak kali alasannya mesti di sini dioptimalisasi. Lahan tidur, lahan terlantar, PTPN di Kabupaten Simalungun ini pun ada katanya kan, malah lebih luas dari kebun teh. Kenapa kok mesti kali maksa dia di sini dikonversi? Yang itu dulu dikerjain ya, jangan dulu dikonversi. Gitu. Kita mau tanya apa sebenarnya tujuan mereka PTPN ini harus mengkonversi itu dan bagaimana persyaratannya, dampak-dampaknya, termasuk apakah sudah dilakukan uji publik kan namanya atau uji apa pun namanya. Jangan nanti tidak diundang ya kami uji publik, dipoto-foto uji publik, katanya kan? Jangan begitu. Apa yang dimaksud dengan uji publik? Apakah pertemuan-pertemuan yang mereka lakukan itu dianggap uji publik? Padahal isinya penolakan. Kan begitu ya? Ada pertemuan penolakan dari semua masyarakat. Tapi dianggap itu sudah selesai uji publiknya. Gitu. Apakah semua kriteria, semua syarat-syarat persyaratan terhadap diversifikasi kan bahasa mereka atau konversi yang kita sebut ini itu sudah memenuhi persyaratan apa tidak? Tapi yang jelas bagi saya, ya, apapun itu, mau lengkap apa tidak lengkap, persyaratan administratif itu bukan menjadi alasan kalau melakukan konversi. Alasan utama adalah keberlanjutan lingkungan, itu yang paling penting. Kalau administrasi lengkap kan gampang kali itu melengkapi administrasi. Seperti ini mungkin lengkap kata Pemkab kami tanda tangani lah. Lengkap kata yang lain kami tanda tangani lah. Bukan itu bagi saya. Bagi saya kelengkapan administratif itu sekunder, bukan itu yang utama. Dapatnya penolakan ini bukan semata-mata karena lengkap tidak lengkap persyaratan administratifnya, tapi keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan kehidupan dan masa depan
Kenapa masa depan? Karena pencarian kita masyarakat sekitar itu. Bagaimana mau bertani kalau semuanya sudah kekeringan tadi Pak ya? Ya kan Bang? Jadi kemarin gampang sekali banjir longsor, tapi 5 bulan terakhir ini malah kekeringan sawah. Bagaimana ada keberlanjutan dan kesejahteraan yang harusnya dijamin oleh negara untuk setiap warga negaranya karena itu hak konstitusional kita. Kalau kekeringan, jadi bagi saya kawan-kawan, bagi saya persyaratan administratif ini bukan hal yang utama menolak terjadinya konversi. Karena itu perlu kawan-kawan lengkapi setiap bukti-bukti bahwasanya memang keberlanjutan lingkungan terancam, ya, kesejahteraan masyarakat terancam akibat konversi itu yang paling penting bagi saya karena itu prinsipnya, bukan administratifnya. Jadi tolong itu dilengkapi. Kalau itu dilengkapi, kita akan berjuang bersama, kita bawa ini ke perusahaan, kita akan panggil semua stakeholder terkait. Nah, siapkan diri kalian, siapkan diri kalian dalam krisis secara khusus, karena akan dipanggil, saya akan panggil karena itu hak konstitusional warga yang harus kita realisasikan melalui RDP untuk dipertanyakan, ya, baik kepada bupati yang kita panggil, baik kepada PTPN yang bertanggung jawab yang mengatakan ini diversifikasi ke apakah dan lain-lain, termasuk kepala kantor pertanahan di sini melalui Kementerian Atr BPN yang memberikan izin lagi itu keluar, ya, yang memberikan izin diversifikasi, yang memberikan izin konversi. Jadi bagi saya pikir ayo kita naikkan ini ke level yang lebih tinggi advokasinya, ke level yang lebih atas, sehingga semuanya bisa clear. Kalau cakap-cakap di sini seperti tadi semua, lempar batu sembunyi tangan, kami tolak, kita tengok di tanda tangannya, iya kan? Kan itu nanti dibagi ya Pak Indonesia, dibagi. Bahwasanya mereka sudah tanda tangan itu dan antara resmi ini dari BUMN, semua ngomong ditolak, tapi ketika duduk atas nama konstitusi, kalau dia bohong, tidak melanggar konstitusi, ada konsekuensi hukumnya. Kalau omongan-omongan di ruang konstitusional itu semuanya basa-basi lagi. Gitu. Jadi saya harap yang berikutnya kawan-kawan, ayo solidkan gerakan supaya tidak dianggap kita main-main, cuma ecek-ecek gerakan kalau bahasa orang Medan. Solidkan gerakan, kita perluas gerakan, ya. Kita bangun jejaring penolakan ini supaya mereka tahu bahwasanya tidak dianggap segelintir kita yang menolak konversi ini, tapi betul-betul dari sebuah gerakan rakyat, gerakan masyarakat, gerakan di daerah ini yang menolak itu karena dampaknya memang berkelanjutan bagi masa depan anak cucu kita ke depan di daerah Simalungun ini, secara khusus kecamatan yang terdampak dalam HGW. Itu mungkin Pak Ketua dari APTC yang bisa saya sampaikan, kita diskusikan apa-apa yang harus kita lakukan ke depan sehingga bisa terjadi nanti RDP ke depan di Senayan. Terima kasih. Sebentar Pak. Jadi ada yang mau saya tambahkan. Jadi bukan hanya foto dampak yang sudah kami dapatkan. Jadi sebelum mulai pergerakan ini atau di tengah jalan pergerakan ini, ada beberapa visioner kami sebarkan ke masyarakat. Yang pertama, awal dari sebab jadi kuesioner yang kami sebarkan adanya ketakutan yang berulang untuk melakukan aksi seperti tahun 2022. Banyak keraguan di masyarakat itu, aksi itu hanya omong-omong, tidak ada tindak lanjut, dan mereka juga takut berhadapan dengan aparat, berhadapan dengan dinas-dinas terkait, terlain hal dari kepentingan. Jadi banyak juga dari kuesioner itu menyebutkan mereka menolak masyarakat itu. Dampak yang didapatkan itu sebenarnya sudah nyata di depan mata dan itu sudah dirasakan. Terakhir dari 5 bulan ini, itu dampak itu sudah nyata di tengah-tengah masyarakat. Seperti yang saya bilang tadi, seperti Nagori Baru Gajah, Nagori 3 bulan itu yang paling, karena itu daerah kami sudah ada dampak itu dan mereka itu
menyatakan di kuesioner itu mereka menolak. Jadi survei dari kami itu yang kami sebar 100 misalkan, belum ada satu orang pun yang merasakan dampak positif dari konversi teh ke sawit. Jadi semua yang menyatakan itu bahwa ini adalah awal dari musibah. Begitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan sebagai kelengkapan nanti berkas atau yang kita harapkan mau dibawa ke tingkat nasional. Jadi dari pernyataan audio pun nanti atau video, kami akan coba lagi untuk komunikasi dengan masyarakat yang terdampak. Pernyataan video atau audio, kuesioner atau tambahannya sosialisasi aksi yang lebih besar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, terima kasih. Jadi kalau bisa minggu-minggu ini sudah masuk ke semua berkas dan surat-surat. Jadi ada teman-teman, ada Pak Julius yang sudah biasa dengan kita bersama yang Bang Ferry juga. Biar bulan depan sudah kita jadwal ini, sampai lama-lama. Iya. Bulan depan kita panggil mulai dari BPN, Pak Bupati, mau dia kirim siapa terserah. Pokoknya kita minta pertanggungjawaban atas semua izin yang prinsip yang keluar, kepala kantor pertanahan, masyarakat, nanti perwakilan dan lain-lain. Kalau bisa masuk minggu ini, ya, saya akan mencoba untuk mengagendakan bulan depan. Ya, bulan 11 kita sudah dapat EPP untuk mencari solusi dan skema permanen atas isu yang selama atas persoalan yang selama ini berlarut-larut di masyarakat sudah bertahun gitu kan. Gitu saya. Baik, terima kasih. Mungkin ada teman-teman aktif yang ingin menyampaikan lagi. Ya, kami persilakan Adinda Panca dari Gerakan Aspirasi Mahasiswa. Baik, saya mahasiswa Gerakan Aspirasi Mahasiswa Pembela Rakyat yang bergabung dari APSI. Ini untuk input juga sebagai camat Temanik. Ini kan kita sebelum terjadinya konversi, optimalisasi itu perubahan atau mengubah, pembaruan atau mengubah, itu dulu yang kita pahami Bu. Baru kita masuk ke konversinya. Tapi Bu, yang jadi pertanyaan saya kan Bu, ini salah satunya pertanyaan saya, sebelum dari pihak dinas ataupun pihak bupati untuk penanaman konversi ini menjadi sawit, ini kan perlu juga izin dari camat di sini sendiri. Jadi sebelum penanamannya kan harus konfirmasi dulu sama Ibu. Sebelum konfirmasi kan, sama contohnya kita kalau membangun sesuatu kan kita harus izin dulu sama tetangga kita. Tetangga kita gitu juga bagi dari PTPN. Apakah dari pihak PTPN sudah minta izin sama Ibu untuk penanaman sawit ini? Apa penanaman kebun teh menjadi sawit? Terima kasih. Yang pertama, sebelum Ibu nanti menjawab, yang pertama tadi itu kita perlu tanya sama orang ini, apanya maksud diversifikasi? Saya bilang ya kan, apanya maksud dengan optimalisasi? Kalau kita sini, makanya saya bilang, kalau kita undang dia dengan resmi, dengan logo Garuda itu, maka seharusnya tidak ada yang berani berbohong lagi di situ, tidak ada lagi yang berani menyembunyikan lagi apa yang bisa, yang harus disampaikan. Tidak ada lagi yang boleh bilang A tapi B, karena undangan dan forum itu forum konstitusional, kecuali dia mau ya melanggar itu dan konsekuensinya konsekuensi hukum. Gitu. Nanti kita tanya, kalau ditanya ke saya apanya maksudnya optimalisasi, kalau saya nggak tahu itu, makanya kita tanya nanti BDPN itu kan apanya maksudnya itu. Mungkin Bu Camat juga nggak ngerti juga, mau ditanya. Nah, yang pertama, yang kedua. Tapi nanti Bu Camat jawab juga mana tahu Bu mengerti kan enggak, mana tahu juga nggak ngerti kita. Yang kedua, sepengetahuan saya, perizinan itu hanya keluar izin prinsipnya. Kalau izin itu keluar dari pusat. Kalau rekomendasi salah satu namanya izin prinsip, izin lingkungan, izin segala macam itu memang dari daerah, tapi oleh bupati.
apakah atas nama lingkungan hidup sesuai dengan atas nama kadis tertentu seperti tadi ya. Dua tanda tangan itu atas nama kadis tertentu, tapi mengatasnamakan kepala daerah atas nama Bupati Simalungun. Langsung tertulis begitu, AN Bupati Simalungun gitu. Saya pikir nggak tahu saya camat saya, tapi sepengetahuan saya camat nggak ditanya gitu. Karena bukan itu tupoksi dan wewenangnya ya. Ketika merekomendasikan izin lingkungan dan lain-lain yang seperti yang saya sebutkan tadi sudah ada tanda tangannya di Danantara, sudah ada izin keluar dari bupati. Buat bupati itu tak bisa lingkungan sama bupatinya. Itu yang sepengetahuan saya yang selalu berkali-kali sudah mengurusi ini. Tapi kalau ibu tahu minta izin mereka silakan juga. Ibu. Baik, terima kasih. Mohon izin, memang apa yang telah disampaikan Bapak tadi benar Pak, terkait dengan optimalisasi tidak begitu luas untuk kewenangan camat untuk menjawab, tapi mungkin secara gambaran umum saja ya kepada adik kami mahasiswa dalam hal ini, bahwa memang yang kita pahami bersama kalau optimalisasi lahan berarti memang ada upaya untuk memanfaatkan lahan itu secara maksimal, efisien dan berkelanjutan, tentu agar menghasilkan produktivitas dan nilai ekonomi yang tinggi. Itu secara umumnya, namun kajian-kajiannya terkait nilai yang lebih tinggi tentu PTPN lebih memahami itu deh. Jadi sedikit yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan bisa kita terima bersama. Demikian. Mewakili PTPN ini. Iya, mewakili secara gambaran umum seperti itu. Tapi saya mau tanya dulu. Siapa lurah di daerah ini? Kebun ini. Lurah, penghulu Pak. Kepala desa. Penghulunya siapa? Banyak. Ada 10 desa. Di kawasan Haji Hadir di sini. Ada yang hadir? Tidak ada. Yang berani datang. Berani datang. Sekarang Ibu Camat datang ya. Begitu saya tanya sama Ibu Camat. Ibu Camat tahu nggak bahwa di Kecamatan Sidamani di kebun ini ada penanam sudah bertahun-tahun. Ini diangkat datang. Ini boleh ditanya segala sesuatunya. Kepala kantor. Nah, kasih ini boleh kantor datang. Karena dia yang mengeluarkan itu. Kepala kantor. Ibu Camat tahu nggak ada lahan nganggur di sekitar kebun teh di Sidamani. Abang ini mau ngomong. Tahu nggak ada sekitar hektar nganggur tanah sudah bertahun-tahun dan tidak pernah dipertanyakan keberadaannya. Langsung aja Pak. Padahal bisa dipakai oleh masyarakat. Kepala kantor pertanahan. Ya. Kabupaten Simalungun. Ya, barangkali itu juga sampai kepada pertanahan juga. Ya, bahwa di kebun teh Sidamani ini sudah membuka kira-kira saya lihat ada sudah bertahun-tahun ada tanah kosong, tidak ada tanaman teh di dalamnya, tidak ada sawit tetap, tapi menjadi belukar. Tahulah, kok bisa begitu? Kenapa nggak dicabut itu katanya? Itu nama tanah yang sekian tahun itu kosong. Atau kasih aja sama saya keluar. Saya bayar pajak itu. Bagaimana dia bicara? Tahu nggak? Pernah nggak ngomong apa-apa sama pertanahan sama bupati soal itu? Makasih. Terima kasih Pak Kakanta ya, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Sidamani. Kalau semalam aku baru panggil Kakanta yang Serdang Pak. Jadi semua berapa? Marbulut jadi semalam saya baru panggil Kakanta Deli Serdang kasus standar ini. Saya pikir masih Deli Serdang ya. Kalau kebanyakan kasus disebut ini, semuanya semuanya terkait dengan agraria. Jadi terima kasih Pak Kakanta, Kakanta Kabupaten Simalungun yang sudah mau hadir. Ya.
saya mendapat laporan bantuan dari masyarakat Kabupaten Simalungun, khususnya 4 kabupaten di seputarannya, yaitu Kecamatan Sidamani dan kecamatan-kecamatan lain, ada 4 kecamatan yang beririsan dengan itu PTPN, khususnya terkait isu konversi lahan teh menjadi kelapa sawit. Jadi pertemuan ini sudah berlanjut. Saya jelaskan ini setelah teman-teman dari bicara segala macam panjang lebar. Saya menjelaskan tadi begini Pak Kakanta dan juga supaya Pak Kakanta tahu. Saya bilang dari teman-teman karena di sini ada beberapa orang yang memang rekan pertemuan saya. Saya orang yang sudah bertahun-tahun bukan karena di PDI ini, bukan karena saya duduk di PDI ini, kalau di PDI baru hampir setahun dari saya. Tapi yang saya adalah orang yang sudah lama menolak konversi teh menjadi sawit ini sejak awal. Jadi bukan karena DPD, apalagi sekarang sudah di DPD, kan ada garudanya ya kan, bisa telepon siapa saja. Nah, saya jelaskan kepada masyarakat, termasuk Pak Kakanta pada saat ini, kepada teman-teman tadi, saya nggak peduli dengan sebenarnya, walaupun itu persyaratan administratif. Persyaratan administratif ini di negeri kita yang monohai ini, ya kan, bisa saja itu buktinya kemarin, makanya kepala kantor wilayah BPN Sumut provinsi masuk, ya kan, karena persyaratan administratif gampang sekali. Kepala kantor pertanian di Serkap masuk lagi kemarin oleh jaksa. Itu kenapa saya katakan kepada masyarakat tentang posisi saya yang bertahun-tahun sejak awal sudah mengatakan persoalan saya tidak pada persoalan administratif, tapi tentang prinsip-prinsip lingkungan hidup, keberlanjutan lingkungan hidup, keadilan bagi masyarakat, dan juga tentang kesejahteraan mereka. Karena sudah banyak sekali ternyata setelah dikonversi, saya tidak tahu apakah resmi tidak resmi, makanya Pak Kakanta perlu kita panggil. Saya tidak tahu apakah resmi karena ternyata setelah dikonversi, apakah diam-diam, apakah resmi, tidak resmi, apakah resmi itu, beberapa hektar teh menjadi sawit ini buktinya real. Saya minta teman-teman supaya buatkan laporan dokumentasi telah terjadi berbagai bencana di daerah kita ini yang beririsan dengan itu. Negara, saya pikir kita sama-sama tahu, kita abdi negara, tidak boleh ya, membiarkan hak-hak kewargaan untuk hidup lebih layak, untuk hidup lebih baik, ya, termasuk mendapat jaminan tidak kena bencana, mendapat jaminan untuk dilindungi mata pencariannya. Kalau sawahnya hancur ya tidak terlindungi. Itu hak kewargaan, hak konstitusional kewargaan. Jangan gara-gara kemudian mengorbankan hak warga yang lain. Karena saya pernah bilang ke PTPN gini loh Pak, saya serius. Nanti Bapak tanya Pak Dirjen Tejo di atas BPN dengan Pak Direktur Eko yang menangani konflik. Saya bilang begini, tunjukkan sama saya di mana PTPN yang tidak ada masalahnya di Republik ini. Ada, nggak ada yang nggak bermasalah. Ya maksud saya jangan itu dikedepankan. Kita sudah perlulah pro rakyat ini. Saya pernah bilang di mana PTPN yang tidak rugi, semuanya rugi, tapi perut direksi tambah besar. Itu langit langsung loh Pak. Itu di ruang Senayan itu, yang direkam dengan konstitusi itu. Saya katakan begitu. Karena saya tidak mau ya kepentingan-kepentingan yang begitu-begitu, yang administratif sekelompok tertentu mengorbankan ini yang ribuan warga ini sampai anak cucunya. Tadi dia udah bilang udah kekeringan selama 5 bulan ini. Terus itu berapa ratus hektar sawah itu, berapa ratus kepala keluarga itu, berapa ratus anak itu yang sekarang yang masa depan bangsa ini dikorbankan gara-gara nggak tahu saya juga kepentingannya apa, gitu ya, aktualisasi segala macam. Toh uji terus laporan BPN terakhir ini, laporan BTPN uji juga. Nah itu jadi saya tidak menyalahkan Pak Kakanta, sama seperti saya bersama teman-teman antar BPN, sadar administrasi sudah penuh terpaksa kita tanda tangani, kan begitu ya, kan begitu. Kadang kan antar BPN kan saya tahu ada di hilir, hulunya ini yang bermasalah. Iya betul Pak ya. Diskusi saya dengan teman-teman di Kementerian antar BPN selalu begitu. Saya kadang kasihan juga dengan teman-teman di Kementerian antar BPN sampai ke horizontal ke bawahnya kan.
ini di hilir, hulunya ini yang main-main, kita yang terlibat masalah. Begitu. Jadi saya pikir teman-teman ini sekarang sudah hadir Bapak Kakanda, silakan mempertanyakan apa yang mau dipertanyakan. Tadi kan saya bilang saya kan nggak ngerti, ada ahlinya ahli. Kalau soal TPPN gitu ya, soal perkebunan ada TPPN, ada ahlinya ahli. Baiklah, saya tidak ahli semua. Gitu. Silakan saya kembalikan kepada Bapak moderator atau langsung ke Pak Kakanda. Oke, silakan Pak Kakanda. Jelaskan apa yang Bapak kira-kira ketahui tentang konversi kebun stand menjadi sawit yang sedang meresahkan masyarakat di kecamatan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini langsung saya atau mau ada pertanyaan dulu Pak? Kenalkan dulu Pak. Kenalkan dulu Pak. Sama Pak jelaskan dulu nanti ada pertanyaan. Oke. Korasma di Bapak Ganupan. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Daniel Syafdari Sagala, Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Simalungun. Saya menjabat di sini, izin Pak Kantor, Pak Ibu semua di sini. Saya baru menjabat 3 bulan. 3 bulan. Ya, banyak tanda tangan sebelum Bapak izin. Enggak apa-apa Pak. Izin sebelumnya saya hormati Pak. Mohon maaf nih Pak, saya belum tahu semua apabila saya dapat salah penyebutan, mohon dimaklumi ya Pak. Karena saya mendadak tadi ditelepon langsung sama Pak Senator, kita langsung ke sini. Artinya apa, kita sebisanya menanggapi semua permasalahan terkait tanah yang bisa kita tanggapi. Itu dulu yang terhormat. Baru Bu, sama saya. Ya Bu, izin ya Bu, mohon maaf kalau saya belum kenal Bu. Belum semua kecamatan saya jalani. Pak Senator beserta tim, Bapak juga kalau sesepuh, ya perwakilan masyarakat siapa? Siap Pak Saragi. Ya, siap Pak Saragi. Terima kasih. Begitu juga kepada seluruh warga ini desa mana Pak? Di Kecamatan Sidamani ya. Oke Pak. Saya tanggapin dulu yang disampaikan oleh Pak Siagian tadi sedikit. Saya dari jalan ini harus tanya dulu tadi, karena kalau saya nggak tahu saya nggak akan berani ngomong Pak. Lebih baik kita tidak mengomongkan apa yang kita ketahui daripada kita tahu, gitu kan. Saya pun bawa orang kebetulan baru semua juga ini Pak. Kalau Bapak ini bagian pengukuran baru seminggu. Kita kan Pak sekarang semenjak menteri baru 2 tahun masih putar. Yang kadang mengerikan itu hampir 1 kantor kita di ini pejabatnya, jadi ada beberapa informasi nggak bisa cepat kita akses gitu. Jadi terkait ini juga saya ngaksesnya tadi di jalan, tapi separuh aja Pak, sambil di jalan saya tanya teman-teman karena tadi dapat info terkait dengan perubahan komoditi, perubahan komoditi dari teh ke kelapa sawit. Kalau HGU-nya kalau nggak salah ini setahu saya ini kan sudah terbit ya. Cuma ada perubahan komoditi dulunya teh ke sawit. Izinnya itu kan Pak dari perizinan kabupaten. Kalau dulu yang saya ingat dari perkebunan semenjak OSS, apakah dia satu dari OSS yang nanti dapat rekomendasi dari dinas perkebunan. Kalau kami di BPN kan seperti yang Bapak bilang tadi, nggak tahu ya Pak, bersifat administratif. Kami ini sebenarnya kalau mau dibilang gampang itu tukang catat ya kan Pak. Orang punya tanah datang ke kami, ini Pak tanahku, ini suratku, kita ukur, nggak ada yang ribut. Suratnya pun ditandatangani kepala desa, semua tahu panitia. Kami terbitkan sertifikatnya, sama kayak pajak kita juga self assessment. Kita yang mengakui sendiri berapa pajak kita kan gitu ya, karena nanti diteliti sampai yang pajak. Begitu juga dengan tanah ini. Jadi kalau terkait yang tadi jawaban kami Pak, saya belum dapat informasi apakah izinnya sudah keluar. Nanti saya salah Pak. Yang pasti kalau terkait perubahan komoditi itu nanti dapat izinnya dari dinas perkebunan ataupun sekarang dari dinas perizinan kabupaten kota, tapi rekomendasi tetap dari dinas perkebunan. Jadi kalau terkait itu yang saya ketahui itu dulu Pak Senator. Mungkin yang lain boleh saya tanya jawab Bapak Ibu terkait dengan pelayanan pertanahan. Itu yang bisa saya jawab Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kantang. Memang kalau baru 3 bulan
mengerti kan? Dan kalau kita tadi bicara soal yang sudah ditandatangani, ini bukan bapak ini pas ada di sini ternyata. Tapi saya mau jelaskan ya. Ternyata yang paling ada izin prinsip sebelum itu semua sampai ke BPN gitu ya. Dan itu kan dari pemerintahan kabupaten. Dan itu yang kita diskusikan tadi yang saya sebutkan. Ternyata semua sudah direkomendasikan dan ditandatangani oleh kabupaten. Jadi sudah betul itu kalau dia mau bapak-bapak kemarin sama abang-abang semua ke bupati, ya kan lepas itu karena ternyata begitu. Tapi saya bilang begini tadi Pak Kakanta, saya sudah meminta supaya ada surat resmi dari teman-teman masyarakat dari advesi atas nama masyarakat di kecamatan ini untuk membuat surat. Kita akan pertanyakan ini, termasuk nanti Pak Kakanta pasti dipanggil karena sejalannya akan sampai ke BPN dan akan pasti diteruskan ke bawah. Dan tentu juga pihak pemerintah kota kabupaten yang kalau betul sudah menandatangani izin atau rekomendasi yang menjadi rekomendasi untuk dilakukannya konversi pasti akan dipanggil termasuk pihak PTPN nanti. Jadi saya berharap di pertemuan itulah kita akan buka-bukaan, kan begitu Pak ya? Biar tidak kecolongan. Ini dibilang tidak di depan masyarakat, tapi di belakang iya, gitu kan? Kan ini soalnya, kan gitu. Nah, kalau di depan itu nanti dalam ruangan itu kan nggak ada lagi yang bilang tidak. Kalau betul-betul iya, gitu. Jadi semuanya akan terbuka dan kita akan mencoba cari solusi. Seperti saya katakan tadi, prinsip bagi saya bukan sekedar administratif ini soal, tapi lebih dari itu tentang keberlanjutan hidup dan masa depan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup ke depan. Karena itulah yang bisa menjamin bagi anak-anak kita ke depan, anak cucu kita ke depan untuk bisa terus menjadi generasi yang baik apa enggak di Republik ini. Gitu. Jadi itu dari saya memahami dan memaklumi Pak Kakanta yang baru 3 bulan, tapi saya apresiasi Pak Kakanta begitu cepat merespon dan hadir di tempat ini. Artinya kawan-kawan kalau ada masalah-masalah tentang pertanahan, ternyata Pak Kakanta orang yang sangat wise dan merespon. Walaupun belum kenal tadi, soalnya belum kenal Pak Kakanta, siapa telepon ini gitu ya, tapi diangkat gitu. Saya senang sekali dengan apresiasi itu. Saya yakin teman-teman kalau ada masalah pasti juga diperlakukan yang sama oleh Pak Kakanta untuk membicarakan. Jadi supaya tidak terjadi hal-hal seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini kan sudah kadung, udah hampir setengah bubur, kan gitu ya. Nah, semoga ke depan dengan Pak Kakanta yang baru yang lebih merespon semua apa yang dikeluhkan masyarakat bisa sebelum terjadi kita sudah melakukan pendekatan dan antisipasi yang lain. Itu mungkin dari saya, kawan-kawan dari advesi. Bisa? Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Jan Benson Munte, warga Kelurahan Ranumadondang, bergabung dengan advesi. Mohon maaf sebelum menyebut camat sempat terjadi seolah-olah ibu yang menjadi terdakwa di sini. Tapi mohon maaf, itu semua karena semangat juang kawan-kawan semua di sini dan rasa kecewa yang didapatkan kawan-kawan di sini pada saat pertemuan di DPR dan tidak maunya Pak Bupati bertemu dengan kita dan lain sebagainya. Sekedar tambahan buat Bapak Penrat, kita sudah beraudiensi tadi sudah dijelaskan Bapak Sugendro pada saat di DPR di Simalungun. Kita pertanyakan pada saat itu kepada Kadis Lingkungan Hidup pada saat itu, kebetulan sama dengan Bapak Kepala Kakanta, namanya sama-sama Daniel, dan saya kira Bapak Daniel di sini saya kira yang bijaksana saya lihat dari wajahnya. Baik, mengenai hal itu, sekedar tambahan Pak Senator, pada saat ini kalau kita menyatakan dampaknya dan belum signifikan saya kira. Dan kemungkinan kawan-kawan yang di 3 bulan dan Bahagia sudah merasakan itu dengan dampak yang 257 atau 275 hektar yang sudah ditanam tahun 2022. Tapi yang menjadi tambahan dan menjadi catatan
buat Pak Senator, pada saat ini kita di Kelurahan Sari Marondang, debit air itu menurut keterangan dari PDAM sudah tinggal 40%, dan pada saat ini kita sudah mengalami aplausan untuk air minum di Kelurahan Sari Marondang. Saya kira Ibu Camat juga tahu itu, dan menurut keterangan mereka debit air sudah 40%, dan dari titik pipa saluran yang ada di Umbul itu sudah diturunkan karena sudah sejajar dengan pipa, dan ketika itu diturunkan akan muncul lagi masalah lain, dan pipa-pipa yang lain untuk nagori yang lain, untuk Ambarisan dan lain sebagainya, itu pasti akan menjadi masalah, dan itu akan menurunkan lagi pipanya ke daerah yang paling bawah agar mereka kebagian air. Dan saya kira penolakan sawit ini bukan hanya sekedar penolakan saja, tapi berbicara tentang kemanusiaan. Bagaimana kita mendapat hidup yang layak, bagaimana kita nantinya untuk bisa memenuhi kehidupan anak-anak cucu kita di masa mendatang. Dan dampak ini saya kira tidak hanya 10 tahun atau 20 tahun, tapi selama sawit itu akan ditanam dan selama sawit itu tumbuh di dataran tinggi, kami akan merasakan dampaknya. Kebetulan, maaf cakap, hitung-hitungan kalkulasinya, umur saya saat ini sekitar 40, berarti rata-rata umur manusia sekarang 60, kalau orang itu dapat 70 itu plus, dan kami akan merasakan itu. Dan kalau diberi panjang umur, terima kasih banyak telah sangatkan begitu. Dan pada saat itu pertemuan di DPRD Simalungun, kita pertanyakan kepada dinas, kebetulan dia dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Saat kita pertanyakan objek yang 155 hektar, beliau juga tidak tahu di mana objeknya, tapi beliau berani mengeluarkan rekomendasi dari Lingkungan Hidup. Itulah hal-hal yang menyenangkan bagi saya. Tapi kami akan berjuang untuk tetap memperjuangkan penolakan sawit di Kecamatan Sidaman ini. Dan saya lihat di perizinan itu, salah satu paling atas dikatakan itu tertulis sekitar ada 350 sekian hektar lagi yang akan ditanam. Kita tidak tahu itu kapan, tahun ini atau tahun depan atau tahun-tahun yang akan datang. Sesuai dengan permintaan Bapak Senator, kita akan persiapkan apa yang seperti Bapak sampaikan tadi. Tapi kalau mengenai dampak untuk saat ini, Pak, karena sawit itu baru dan sedang ditanam. Pada objek yang ditanam yang 100 hektar ini, Bapak, itu ada di sekitar nama negurinya Simantin 3, dan akan mungkin lagi ke Sihemun dan turun kembali ke Nagori Simakin, Nagori yang Barisan, Dusun Majakir, dan terusnya lagi Ambarisan Kampung Jawa, dan terusnya lagi ke Manik Maraja. Itu mungkin akhirnya sekedar tambahan Bapak, bahwa di Nagori yang Barisan itu kurang lebih ada sekitar 400 hektar yang persawahan, dan antara Nagori Ambarisan dan Nagori Manik Maraja mereka berusaha setiap 2 tahun untuk musim tanam padi karena kekurangan air. Dan pada tahun 80-an menurut opung saya, karena opung saya tinggal di Majakir, bahwa tahun 80-an itu tidak ada aplusan setiap 2 tahun, tapi 20 tahun terakhir ini mereka harus bergantian aplusan 20 tahun setiap 2 tahun sekali karena kekurangan air. Dan pada saat ini juga yang sisa dari 100 hektar itu ada 55 hektar, ketepatan itu di atas umbul air kita di Nagori bagian. Itu ada sekitar yang sudah tertanam, saya kira ada perkiraan kami sudah turun ke lapangan sekitar kurang lebih 20 atau 25 hektar. Dan itu kalau kita tarik garis lurus dari objek itu kurang lebih 1 kilometer atau 1,5 kilometer itu ada TPL. Bahwa kita sudah tahu bagaimana tanaman yang di dalam TPL itu
sekian tahun atau 3 tahun itu sudah dipanen, dan itu sangat mempengaruhi debit air kita. Ditambah lagi dengan sawit nantinya, itu akan sangat mempengaruhi, sebenarnya sangat mendorong, itu pasti akan mengurangi lagi debit air kita yang 40% itu. Dan sekedar tambahan juga, di Nagori Orak itu Pak, dan Nagori Jorlak Buduan itu kurang lebih ada sekitar 400 areal persawahan yang sudah tidak melakukan penanaman padi lagi karena airnya sudah tidak ada, sudah kering, dan itu sudah berlangsung kira-kira 20 tahun atau 25 tahun karena efek dari dampak dari TPL saya kira, dan itu menurut mereka. Tapi kalau ditanya kajian lingkungan sesuai dengan pendapat Pak ahli, kita tidak tahu Pak, karena belum ada yang melakukan di situ itu. Tapi harapan kami semua teman-teman di sini dari RTC dan juga seluruh masyarakat Kecamatan Sidamani, Kecamatan Sidamani, Dolok Pardeyangan dan Kecamatan Panjang, kita berharap dapat membawakan suara kita ke parlemen nantinya, karena saya kira sia-sia kita apa yang dikatakan Bapak Presiden mengenai ketahanan pangan ketika kita para petani yang akan dikorbankan atas nama kebijakan BTPN dan kebijakan pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Demikian saya kira yang kita bersama-sama kami sampaikan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan sekali lagi ucapan maaf seolah-olah yang terdakwa di sini. Terima kasih. Ada teman-teman yang lain. Ya, terima kasih. Selamat sore buat kita semua yang kami hormati, Senator Penmat Siagian, Bapak Kepala Badan Pertanahan dan Rombongan, dan senior kami, orang tua kami, Bapak Pendeta Berlin Sarani, kemudian Tuan Rumah Ibu Camat dan Ibu Sekcam, dan kita semua. Saya mungkin kembali ke belakang sedikit karena penolakan konversi teh ke kelapa sawit itu dimulai di tahun 2010. Waktu itu saya sedang menjadi ketua komisi 2 DPRD Kabupaten Simalungun. Nah, ini kita sampai ke direktur utama waktu itu di Medan, sehingga 2010 sampai 2022 ini agak senyap, tidak ada terjadi kegiatan apa-apa. Tapi ternyata beberapa bulan yang lalu keluar izin diversifikasi. Kalau saya pikir diversifikasi ini hanya menyembunyikan sistem aja, penamaan aja, tapi casing aja dirubah, tapi inti kegiatannya adalah sama. Artinya optimalisasi. Di sini kan izinnya itu adalah optimalisasi lahan. Artinya optimalisasi lahan, ya jangan dong ditanam dengan kelapa sawit, ditanamlah kopi atau apa ya, yang tanaman-tanaman di luar kelapa sawit. Saya pikir demikian, karena jelas waktu itu kita stempel darah dengan masyarakat Kecamatan Sidamani. Waktu itu saya Ketua Komisi 2 dan anggota Berhad Damanik, kemudian ada tokoh-tokoh mantan-mantan anggota DPR seperti Pak Pindiaman dan lain sebagainya. Ini kita jelas untuk harga mati, stempel darah, tidak ada konversi teh ke sawit. Kenapa? Karena kita tahu ini akan menurunkan debit air, ini sumber air kita Pak. Untuk Siantar dan Simalungun itu dari Bandar Manik sana, Sihiun. Nah itu ternyata penjelasan itu saya tadi itu udah berkurang, itu masih sedikit. 2022 itu kampung saya, kebun sayur, itu pelan-pelan ditanami. Pertamanya nggak kelihatan ada sawit, lama-lama ditanami itu sampai lebih kurang 255 hektar. Itu saja sudah mengganggu kondisi air kita untuk konsumsi masyarakat Siantar dan Simalungun. Kemudian kita harus belajar lagi dari sejarah Panen Roma. Itu Panen Roma banjir terus.
Sehingga pembangunan jalan mulai dari Simpang Raya sampai ke Simpang Pane itu terpaksa pakai raba beton ya. Ditinggikan berapa senti, kemudian itu dicor dan paretnya itu diperlebar. Kalau enggak, rumah-rumah masyarakat di sana tergenang. Nah, saya pikir ini udah menjadi apa ya, pelajaran. Kemudian kita harus ingatkan BUMN, jangan hanya benefit oriented. Sekali lagi, jangan hanya fokusnya keuntungan semata, tapi pikirlah masyarakat sekitarnya. Jangan kehadirannya menghancurkan kehidupan sekitar ini. Saya sebagai mantan DPR dan rakyat dan masyarakat asli Sidamani, saya akan lawan. Jangan hanya keuntungan oriented, benefit oriented, tapi sosial oriented juga menjadi pemikiran mereka. Bagaimana masyarakat sekitar ini sejahtera dengan kehadiran BUMN. Jangan semakin menyiksa, memiskinkan petani. Kenapa? Yaitu tadi, irigasi rusak, air nggak tersedia. Dan saya juga sebagai sarjana pertanian, saya katakan tidak maksimal. Kalaupun ada paritas yang baru ditemukan untuk kelapa sawit dataran tinggi, hasilnya juga tidak maksimal seperti yang dataran rendah ya, sekitar 200 ke 600. Ini udah lebih kurang 1.200 ini sudah naik. Jadi ini perlu kita ingatkan BUMN supaya stop. Jangan alasan diversifikasi, bisa diversifikasi itu bisa tanam lain, tapi jangan kelapa sawit, tanam kopi dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mohon penjelasan dari Kepala BPN. Begini Pak, ini daerah-daerah yang diberokkan, ditelantarkan, tidak dikelola oleh BUMN, tidak ditanami kelapa teh, itu banyak ini di sekitaran Kampung Jawa sampai Mojagir. Tapi katanya Mojagir sudah ditanami ya sebagian. Nah itu udah 12 tahun ditelantarkan Pak Ketua BPN. Apakah secara hukumnya ini tidak bisa diambil alih oleh lembaga, komunitas, masyarakat untuk menanam tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan petani di sekitar ini, misalnya tanam jagung. Nah kalau bisa, kemana kami mau bermohon supaya ini bisa kami mohonkan untuk mendambainkan penduduk yang ada di sekitar ini, supaya betullah bahwa kehadiran BUMN itu bisa mensejahterakan masyarakat di sekitarnya, bukan memiskinkan. Seperti itu Pak. Jadi mohon penjelasannya supaya kami nanti akan buat kelompok dan kemana kami akan mengusulkannya, supaya tanah-tanah yang diberakan ini bukan menjadi hutan yang kemudinya ular sanca, tapi bisa menghasilkan jagung ya, dan tanaman-tanaman yang lain yang bukan tanaman keras, karena itu bukan milik rakyat, tapi tanaman-tanaman berumur pendek. Saya pikir demikian. Dan kepada teman-teman pejuang, ya saya dukung dalam doa, karena ini juga sudah perjuangan kami 15 tahun yang lalu. Jangan sampai ini pun nanti habis ini jadi sawit, pelan-pelan sawit ya. Karena apa? Sekecil apapun tempat ini sudah menjadi tempat ekonomi mulai hari Sabtu Minggu. Jumat sore, Sabtu, Minggu, di sini sudah ada Pak peradaran ekonomi, meskipun kecil, tapi bagi masyarakat kecil ini sangat memberikan arti. Jadi kalau ini sudah disawitkan, habislah harapan masyarakat yang selama ini berdagang, menjual ya keindahan lekukan apa itu teh, seksi kali ya, seksi kali bentuknya. Kemudian kita juga menjual udaranya. Jadi ekoturism ini sebenarnya mau kita kembangkan. Ini bisa kita kembangkan Pak Senator, mulai dari Siantar sampai ke Gorbus, sampai Sipolha, tembus ke pasar Jepang sana. Ini bisa menjadi alternatif bagi wisatawan lokal maupun asing yang akan ke Makassar. Jadi ekoturism ini, teh ini sangat punya masa depan untuk menjadi salah satu tempat wisata. Itu terbukti kan? Setiap Jumat sore, Sabtu
sampai Minggu sore orang banyak dari Tanjung Balai belum pernah temui orang datang hanya untuk menghirup udara yang segar, minum kopinya, kemudian foto-foto di pohon teh, lekukan-lekukan yang cukup seksi itu. Ini pula yang mau dibuat kelapa sawit. Apa nggak hajat loh kita ya? Jadi saya pikir demikian. Terima kasih. Horas Mabata. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir ya. Kebetulan jam 5 kita mau diskusi. Baik, terima kasih Pak. Izinkan saya itu yang kedua kali menyampaikan keluhan. Selamat datang Pak Daniel. Saya sebenarnya kalau ke kantor Bapak sering 2 tahun lalu. Ada pertanyaan yang menggelitik sebetulnya di kasus tahun 2022. Pada saat itu penanaman 257 hektar sawit. Kami dapatkan dokumen HGU-nya di sana, disebutkan perpanjangan yang maksud saya, di lahan mereka itu telah di keterangan lembaran terakhir ya Pak ya, disebutkan di atasnya terdapat tanaman sawit. Itu pertanyaan yang sangat menggelitik mengikuti apa yang Bapak sebutkan tadi bahwa BP itu hanya sifatnya administratif atau tukang catat. Maksud saya di situ, secara historis di perkebunan teh di Badiromul itu masih tahun 2005. Tapi ternyata di HGU-nya di tahun 2000 itu sudah tercatat di atasnya terdapat tanaman sawit. Apakah serendah itu kualitas di BPN itu Pak, sehingga langsung menerima atau mencatatkan di atasnya? Mungkin itu ada faktor kepentingan di sana. Maksud saya, apa tidak ada penelitian di sana bahwa benar di lahan SHGU yang sekian ribu hektar itu seperti yang disebutkan itu terdapat tanaman sawit? Padahal seperti faktanya tahun 2005 itu masih tanaman sawit itu ditanam di perkebunan Baltawar. Apalagi yang di 257 hektar itu memang jelas-jelas masih teh. Itu yang pertama, satu hal. Perpanjangan HGU-nya tahun 2000 kalau masalah nanti bisa saya kasih kopinya ke Bapak. Ya. Itu yang pertama Pak. Yang kedua itu menegaskan apa yang disampaikan Pak Barlian tadi dan Ibu Rospita, bahwa banyak lahan yang diberangkatkan atau yang ditelantarkan itu benar Pak, dan itu sendiri disebutkan oleh Pak manajernya PDP 4 itu, bahwa ada sekitar luasan 600 hektar memang yang lahan itu masih terlantar, dan yang mereka lakukan sekarang itu kan masih 155 hektar untuk dikonversi ke sawit. Jadi berarti di sana masih ada sekitar 300-an hektar yang masih terlantar. Apa yang mau saya sampaikan di situ? Beberapa bulan terakhirnya kan kita ini kan ditakut-takuti dengan peraturan pemerintah bahwa sertifikat atau tanah yang sudah bersertifikat itu apabila tidak dikuasai atau tidak dikerjakan itu ditarik ke pemerintah untuk rakyat, kira-kira gitu. Maksud saya Pak, apakah itu tidak bisa berlaku untuk BUMN? Seperti disampaikan Ibu Rospita tadi, ya itu kan untuk kepentingan rakyat juga, untuk kesejahteraan rakyat. Kira-kira itu salah satunya. Yang kemudian seperti disampaikan tadi, supaya BUMN itu jangan benefit oriented. Itu sama seperti apa yang disebutkan pada tahun 2022 oleh Bapak Ibu Resmi KPS, bahwa beliau sudah langsung bertemu dengan pada saat itu bupatinya Pak R. Sinaga, sudah mengingatkan jangan hanya profit oriented, tapi juga seperti yang disampaikan Bu Rosti tadi, ada juga harus diperhatikan sosialnya itu. Kayak tanah terlantar itu yang tadi saya sebutkan, kembali aja ke rakyat atau ditarik pemerintah untuk kepentingan yang lain atau BUMN yang lain untuk lebih produktif dan menjaga lingkungan. Nah, selanjutnya Pak, ini kepada Ibu Camat kami yang kami hormati. Pada saat kami kunjungan ke Dinas Lingkungan Hidup, di sana disebutkan bahwa apabila keberatan kami ini, beliau bersedia memediasi untuk RDP ke kantor direksi mereka. Karena menjadi alasan Dinas Lingkungan Hidup pada saat itu kan uji pabriknya yang Ibu hadiri bersama dengan Panghulu. Maksud saya di sini Bu, supaya tidak ada dusta di antara kita. Apabila kami nanti siap untuk audiensi atau RDP ke kantornya direksinya PTPN 4 di Medan,
apakah Ibu bersedia mendampingi kami untuk menyuarakan bahwa kita itu warga Sidamani ini memang menolak penanaman sawit. Jadi jangan dijadikan itu seperti pembenaran bahwa kedatangan Ibu pada saat uji pabrik itu mengakui atau menerima apa yang mereka paparkan. Seperti yang disampaikan di sini kan selalu tidak PPTN itu atau yang diwakili Dinas Lingkungan itu menyebutkan bahwa dampak-dampak itu bisa ditanggulangi secara teknologi. Kan tidak hanya teknologi yang perlu kita perhatikan. Berapa lama teknologi itu diterapkan, kemudian berapa lama kemudian nanti teknologi itu juga rusak sehingga merusak atau terjadinya bencana-bencana yang lain gitu. Jadi saya kira itu Ibu, mohon maaf dan mohon kesediaannya apabila suatu waktu nanti kami RBP, Ibu bisa mendampingi kami supaya kita sama-sama mendengarkan apa yang akan dijelaskan pihak BTP 4 ini, karena mereka ini tidak bisa dipegang bicaranya Bu. Tahun 2022 itu pihak BTP 4 juga sudah menyebutkan itulah yang 257 hektar itu yang akan mereka konversi menjadi sawit. Di tempat yang sama juga pihak BTP juga menyebutkan yang 155 inilah yang terakhir. Tapi seperti disebutkan tadi, ada 600 hektar yang terlantar. Itu mau kemana? Pasti tujuannya juga sawit gitu Bu. Jadi kita memang harus mengantisipasi bahwa kalau saya pribadi menyatakan PTN itu hanya akal-akalan itu membuat pernyataan-pernyataan seperti itu kalau tidak ada tertulis. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang terhormat di depan, sekarang saya mau menegaskan kembali saya sebagai ketua perwakilan MTC ini. Kami sudah menyatakan sikap kami terkait penanaman sawit di Sidamani sekitaran ini. Bahkan kami sudah turun ke jalan. Seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa kami sekarang butuh dukungan nyata. Oleh karena itu, mohon maaf sebelumnya, izin kepada Aman Pemda bertanya, apakah surat kami dari APTC sudah sampai ke Aman? Belum sampai. Untuk maksud saya surat audiensi untuk hari ini, Aman. Oh, iya, terima kasih, Aman. Nah, sesuai dengan surat audiensi secara resmi yang sudah kita sampaikan, Aman, bahwa tertulis juga di sini salah satu agendanya adalah pernyataan dukungan. Pernyataan dukungan. Jadi sebelum itu, izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu terhormat. Pertanyaan ini singkat saja. Jika tahu dikatakan saja tahu, jika tidak tidak. Izin Bapak Ibu yang terhormat. Mungkin kepada Ibu Camat terlebih dahulu. Mohon maaf ya Bu. Yang pertama, apakah Ibu sebagai camat di Kecamatan Sidamani ini mengetahui regulasi penanaman sawit yang telah terjadi, pertama di Semantik 3, kedua di Bandar Manik, ketiga di Abdul Sani Bamutong? Informasi yang kami dapat 257 hektar itu semua. Apakah Ibu tahu regulasinya itu penanaman sawit itu? Mau dijawab? Jawabnya singkat saja. Izin Pak, saya langsung menjawab terkait dengan regulasi tadi penanaman sawit yang disebutkan dari Bapak Sandi. Itu ada 3 tadi ya. Saya menjadi camat di sini Pak untuk kedua kalinya di pertengahan tahun 2024. Sebelumnya saya menjabat camat di sini tahun 2015 sampai dengan 2020 awal 2022 pulang kembali Pak. Jadi mungkin yang saya ketahui karena juga mengikuti rapat-rapat, yang saya ketahui
hanya yang di Simantin kalau tidak salah Kecamatan Pani sebesar 150 hektar dan di Babutong. Maaf Bu, saya ulangi pertanyaan saya, apakah Ibu tahu regulasinya? Artinya payung hukumnya, payung hukum penanaman sawitnya sekarang ini apakah Ibu tahu? Saya mohon maaf. Ya. Terkait sudah saya jelaskan dari awal tadi terkait untuk kajian-kajian dampak lingkungan, regulasi dan lain sebagainya. Tentu yang lebih tahu adalah dari Dinas Lingkungan Hidup. Saya tidak mungkin berbicara kalau saya tidak tahu persis. Mohon maaf. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Oke, baik, terima kasih. Berarti Ibu tidak tahu regulasinya Bu ya? Saya konfirmasi. Ya, oke. Terus prosedur, apakah Ibu tahu prosedurnya? Sebenarnya kalau Ibu camat ya tentu saja nggak begitu paham dan teknis, dan saya tahu betul perizinan itu tidak di levelnya Ibu camat, dan Ibu camat pasti sangat terbatas sekali. Tahu nggak tahu beliau soal itu, dan juga urusannya dengan izin, perizinan dan lain-lain ke atas. Karena itu nggak wewenang, melampaui wewenang. Kita paksa pun harus tahu. Kalau pun tahu nggak bisa juga apa-apain. Ya tahu juga nggak bisa juga apa-apain. Tapi kalau saya ditanya, baru sudah panggil itu semua jelas ya, gitu dia ya. Oke, baik, terima kasih. Mas, kita hanya konfirmasi saja kan begitu. Karena gini, tahu tidak tahu penduduk camat tidak relevan dia tidak relevan terhadap keluarnya rekomendasi. Gitu. Pak Bupati misalnya atau Pak Kadis misalnya atau Pemkab misalnya tidak bertanya itu Bu, setuju nggak setuju Bu, kalau nggak setuju kita tolak pun Ibu ini. Kalau Pemkab dan lain-lain bilang jalan itu istilahnya. Maksud itu ini ruang kebijakannya. Masa Pak Ibu camat kita paksa harus jawabnya bukan maaf Pak, kita tidak memaksa. Kan saya minta izin bertanya, singkat saja. Kalau tahu, kalau tidak itu saja Pak. Pasti jawabannya tidak tahu. Iya, kita butuh dari Ibu camat menyatakan. Oke, langsung saja ke Bapak, langsung Bapak Pemkab. Ujian tesis. Iya. Bagaimana soal regulasi ini Pak dan prosedurnya? Gini ya, yang pertama itu kenapa saya panggil Bapak Kakak. Yang kedua kenapa saya bilang ayo kita NDP. Nanti saya akan panggil jadi semua boleh terkait. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga ya, terkait apakah tahu teknisnya tidak tahu teknisnya, itu bagi saya itu tidak penting. Tadi sudah saya katakan bagi saya ya, administrasi itu bukan prinsip. Prinsip bagi saya bukan di situ. Itu yang ketiga. Yang keempat, wewenang saya adalah saya bisa memanggil siapapun di Republik ini. Itu yang paling penting bagi kalian. Nah kalian sampaikan Pak, kami Pak Senator, kami terganggu kalau ini begini. Wewenang saya adalah bukan belajar soal regulasi. Wewenang saya adalah saya panggil semua. Kenapa kau lakukan ini? Ini warga tidak setuju. Itu wewenang saya. Itu maksud saya. Jadi nggak jadi. Nah itu kenapa tidak satu stakeholder yang terkait dengan itu. ATL BPN akan bilang, Pak, kalau sudah direkomendasi sama ini dulunya, tupoksikannya harus ada tangan. Gitu. Kalau kita paksa supaya ATL BPN harus berwenang terhadap dulu masuk KPK Bapak ini, masuk sel. Kalau kita paksa orang ATL BPN saya katakan tadi ya, dia itu bekerja di hilir. Kalau kita paksa dia harus berwenang lagi dahulu bisa masuk KPK, dia malah disebut dengan melampaui kewenangannya kebijakannya. Itu kenapa penyelesaian kasus ini harus dipanggil semua, dan itu wewenang saya. Saya akan kumpulkan stakeholder terkait gitu untuk bicara di forum di bawah payung konstitusi supaya tidak ada kebohongan di situ. Yang paling penting saya kalau aku tanya kepada kalian, tahu nggak regulasinya soal sawit? Nggak tahu kalian? Kenapa nolak? Kan jadi nggak enak. Tahu nggak regulasinya kenapa ini dikonversi? Nggak tahu juga kalian. Nggak boleh juga saya ngomong kalau nggak tahu, saya bilang kan nggak enak.
Tapi nggak pas itu. Tapi kalian keberatan, sampaikan keberatan. Apa keberatannya? Karena kami sudah rasakan dampaknya. Itu paling penting. Maka saya akan atur pertemuan untuk semua orang bertanggung jawab. Maksudnya kebijakan itu telah berdampak bagi masyarakat sekarang dan masa depan. Dan itu harus kita selesaikan. Nah, tidak kita bicarakan soal administrasi, kita bicarakan soal dampak ke depan. Tidak hanya sekedar money oriented, keuntungan saja, tapi juga dampak lingkungan ke depan. Nah, itu paling penting, Bang ya. Ya baik, terima kasih. Terima kasih, mungkin supaya kita puas. Sebenarnya kami masyarakat biasa ini. Tadi tanya ini, Pak Pendeta, apakah siap berdiri dengan kami dalam perjuangan ini? Ah, baru seru ya kan? Bapak punya gerakan, saya punya wewenang, Ibu punya jabatan, Pak Kakanta punya jabatan, kita hanya sama-sama. Itu baru seru. Berdiri bersama dalam gerakan yang sama. Itu baru pas. Siap, terima kasih Bapak. Tapi mohon izin lagi, tinggal satu lagi kesempatan kepada kita, karena kita rakyat biasa ini juga butuh edukasi daripada Bapak Ibu terhormat. Kita masyarakat biasa Pak. Kalau kami tidak tahu, ya itulah tugas Bapak untuk memberitahu kepada kami. Begitu, supaya kami jangan bingung. Begini. Kan begitu. Ah, itu juga penting. Ini mau saya berikan edukasi. Banyak peraturan, ini soal edukasi ya. Jadi kenapa prinsipnya bagi saya mengatakan saya tidak peduli soal administrasi, karena administrasi itu diatur dengan peraturan-peraturan. Kalau itu saja yang menjadi basis, ya peraturan-peraturan menjadi basis, peraturan itu bisa mencelakai banyak hal, bisa berdampak negatif. Misalnya saya mau katakan ini, salah satu peraturan tentang BUMN, peraturan. Tapi kalau dampaknya apa? Saya nanti baca TikTok saya. Saya bilang peraturan BUMN telah salah satu jalan bagi korupsi. Peraturannya bukan berarti peraturan itu tidak bercela. Jadi nggak usah. Jadi makanya saya bilang paling penting bagi kita bukan bicara soal administrasi yang diatur oleh aturan, karena kalau sudah semua ngikutin aturan, nggak berani lagi kita nolak, betul nggak? Ini semua kan udah tanda tangan, itulah aturannya. Terus apa kita tolak begitu? Tapi dampaknya ada yang lebih prinsip bagi kita. Karena itu mau dia sesuai peraturan, tidak sesuai peraturan, yang paling penting adalah soal kehidupan, soal kemanusiaan, soal keadilan, soal hak keluargaan. Tadi saya katakan, kalau kita, karena saya menolak ya revisi undang-undang BUMN, Pak Kakanta, saya menolak itu, dan itu dikutip banyak media termasuk Kompas, TikTok saya jelas sekali. Saya bilang begini, revisi undang-undang BUMN adalah jalan bagi korupsi di Indonesia, legalisasi korupsi di Indonesia. Kalau aturan itu dilaksanakan, itulah jalan korupsi legal itu. Tapi saya tetap menolak aturan. Nah, maksud saya jangan legalistik. Perjuangan kalian itu adalah soal kehidupan, bukan soal aturan. Mau aturannya sudah resmi, tadi saya tunjukkan. Kalau soal aturan, semuanya sudah sesuai dengan aturan, betul nggak? Sudah SOP kan? Soal aturan kan? Harus ada izin amdalnya UPL, PPKL, dan UPTL. Apa tadi sudah menentukan itu? Sudah sesuai dengan aturan sesuai. Maka kita tanda-tangani keluar dari izin itu. Terus kalau sudah sesuai dengan aturan, mau ngapain kita? Walaupun itu semua banjir, semua itu longsor, semua kekeringan, kan itu bukan itu prinsip.